yaitu Bapak Dr. Iwan Setiawan MPD. Yang terhormat di sini hadir juga sebagai moderator Bapak Dr. Sujarwo MPD, serta yang saya hormati unsur Litbang, karena ini bagian dari program Litbang. Para panitia juga ada beberapa bidang lain yang masuk dalam kepanitiaan ini, dan mobil khusus kepada seluruh peserta pelatih fisik yang hadir pada saat ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua untuk meningkatkan kapasitas dan SDM pelatih fisik di setiap cabang olahraga. Hadirin yang saya hormati, melihat perkembangan olahraga prestasi di Indonesia pada saat ini terlihat sudah mulai menggembirakan. Baru saja kita melihat pada cabang olahraga yang begitu bermasyarakat, yaitu sepak bola. Setelah sekian lama, sekian puluh tahun, alhamdulillah Indonesia melalui sepak bola bisa mengikuti kejuaraan Asia. Ya, tentunya ini mudah-mudahan memberi influence, memberi pengaruh, memberi penularan kepada seluruh cabang olahraga, walaupun baru tingkat Asia tetapi sudah memperlihatkan prestasi yang cukup bagus. Dan alhamdulillah juga bila kita perhatikan bersama bahwa begitu juga cabang-cabang olahraga yang lain. Kebetulan di samping kiri saya Pak Iwan ini sekarang menangani pelatihan fisik untuk panahan, dan alhamdulillah salah satu cabur yang sudah dinyatakan lolos untuk mengikuti Olimpiade adalah yang dibina oleh Pak Iwan. Kasih aplaus dong. Itu kita bicara Indonesia. Ketika kita bicara kedepokan, ya, seperti kita sudah sama ketahui pada perhelatan SEA Games juga atlet kita 3 orang juga memberikan kontribusi mengibarkan sang merah putih di dalam perhelatan SEA Games. Lalu yang kedua, berita bagus juga disampaikan kepada kami bahwa 2 atlet kita saat ini sedang mempersiapkan diri mengikuti Asian Games, ya, dan ini kan luar biasa. Dan yang ketiga, kabar baiknya bahwa dalam persiapan nanti di PON 2024 sekitar 28 atlet Kota Depok mewakili Jawa Barat untuk melaksanakan BK di beberapa cabang olahraga. Tentunya ini prestasi yang luar biasa, ya. Sudah mulai terlihat capaian kita semakin lama semakin bagus, semakin baik, dan ini tidak lepas dari kontribusi para pelatih yang hebat yang ada di Kota Depok yang benar-benar mau mencurahkan tenaga dan pikirannya bagaimana membangun olahraga di Kota Depok. Kasih aplaus dulu buat para pelatih. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau berbicara tentang atlet prestasi, tentunya bukan hal yang mudah untuk mewujudkan itu. Tidak semudah, kalau kata orang kebanyakan mengatakan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Cukup proses, cukup panjang, ya. Jadi diperlukan kesabaran para pelatih, para pengurus, bagaimana kita bisa menciptakan para atlet-atlet yang baik. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa untuk melahirkan atlet yang baik tentunya juga dibutuhkan seorang pelatih yang baik juga. Mungkin kita sama juga mengetahui kalau kita kadang-kadang melihat majunya, hebatnya suatu cabang olahraga prestasi atau para atlet yang berprestasi di dunia, kita langsung melihat Eropa, kita melihat Amerika, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Sebetulnya kata kunci adalah mengenai sport science, ya. Saya dulu di bulu tangkis gitu, ya, ngelihat perkembangan bulu tangkis. Memang sekarang ini semakin membaik, semakin bagus, karena PBSI selalu melibatkan orang-orang akademisi untuk membuat program baik di pelatihan dalam segi teknik maupun dalam segi fisik. Nah, kembali bagaimana kita bisa melahirkan atlet yang baik ini kalau kapasitas
SDM, kualitas pelatihnya itu tidak selalu di-upgrade karena kemajuan olahraga, prestasi olahraga itu seiring dengan perkembangan teknologi olahraga. Jadi belajar dari itu, melihat dari itu, kita KONI Kota Depok membuat program ini tujuannya adalah salah satunya untuk itu. Kami ingin membekali para pelatih, ya. Sebetulnya kalau pelatih kan ada pelatih teknik, ada pelatih fisik, ya. Nah tentunya kedua hal itu sangat penting. Pada saat ini kita mengadakan pelatihan fisik ini, yaitu memang tujuannya kita mengambil salah satu. Untuk teknik kita tidak bisa disamakan untuk kegiatan yang secara bersamaan ini, karena berbeda-beda. Kalau kita bicara bulu tangkis dengan silat tentu berbeda. Maka dari itu kita ingin mengeneralisir kegiatan ini terbatas hanya di latihan fisik. Bapak Ibu yang saya hormati, latihan fisik itu atau penerapan latihan fisik kepada atlet itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak memberikan sesuai dengan kapasitas dia, baik dari segi usia maupun prestasi, itu bisa menggagalkan atau memperlambat prestasi atlet. Tapi kebalikannya, ketika kita bisa memberikan pelatihan fisik yang berlebihan, itu bisa membuat cedera para atlet. Maka dari itu harus hati-hati bagaimana memberikan materi fisik itu kepada para atlet. Nah disinilah kami hadirkan Pak Iwan, ya, salah satu orang yang sering diminta untuk menjadi pembicara, pemberi materi di seluruh Indonesia dan di beberapa cabang olahraga, dan beliau juga pernah menangani untuk menjadi ketua sport science, ya Pak, di PBSI. Tentunya punya pengalaman yang luar biasa, dan alhamdulillah beliau ini sahabat kita yang siap juga membantu KONI Kota Depok untuk memajukan para pelatih di dalam nanti memberikan pelatihannya kepada para atlet. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap kepada para pelatih manfaatkan materi yang diberikan oleh Pak Iwan ini. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk mengikuti secara detail, ya. Jadi kita jangan separuh-separuh, ikhlaskan hari kita, waktu kita, tenaga kita pada hari ini untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Karena kita selalu punya target, ya, di dalam capaian prestasi olahraga prestasi di Kota Depok. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Iwan atas waktu yang disediakan untuk kami, begitu juga kepada para pelatih, ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita semua, tetapi bagi perkembangan prestasi atlet di Kota Depok. Karena yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, kita ada di sini bukan tanpa sengaja, bukan tanpa rencana. Allah menempatkan kita di sini karena kita dianggap mampu untuk membangun prestasi olahraga di Kota Depok. Setuju? Ya. Baiklah, demikian yang hanya bisa sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan pelatih fisik secara resmi nyatakan dibuka. Dengan data tersebut kita bisa membuat atlet-atlet kita menjadi hebat. Tapi kalau datanya di luar kepala, ya susah. Akhirnya nanti hasilnya di luar ring, hasilnya di luar gedung gitu. Ya. Kenapa sekarang bicaranya by data? Apapun kita bicara tidak hanya, oh ini habis baterai. Targetnya apa? Emas. Apa dasarnya? Nggak bisa ngomong gitu. Ketika ngomong emas, datanya apa? Oh, jumlah kota kabupaten sekian, kekuatannya ini, datanya ini dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai dasar. Dan yang paling mudah adalah data perorangan, ya. Atlet-atlet perorangan itu akan mudah untuk terdeteksi. Oh, mana yang hebat, mana yang kurang, mana yang lebih. Kalau tim 10 orang, 1 error bisa jadi masalah gitu. Kalau 10 orang oke semua, bisa jadi menang walaupun tadi tidak diunggulkan gitu. Karena tim yang lawan ada yang error tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih familiar sama beberapa coach yang hadir hari ini, luar biasa. Dan terima kasih sudah bisa hadir pada hari ini untuk diskusi. Ya, saya bilang ini bukan ajang saya memberikan kepada kawan-kawan para coach yang luar biasa pada hari ini, tapi kita juga akan saling diskusi karena title-nya adalah kita akan melakukan workshop di sini. Workshop itu artinya kita kerjasama untuk menghasilkan produk tadi yang dikatakan Pak Sekum, Pak Dr. Jarwo, dan itu akan jadi bekal kawan-kawan sekalian untuk mendapatkan atau membuat pedoman, ya. Kita nanti melakukan proses latihan terhadap atlet kita, ya. Jadi hari ini kita akan coba membedah, ya, walaupun memang tidak akan bisa tuntas karena ini mata kuliah 1 semester, Pak, 4 SKS. Jadi saya pusing dari kemarin, Mas Pri bilang, Bang, mana materinya? Saya lagi pikir-pikir nih, ini bagaimana nih supaya bisa dikompres, ya, materinya, kawan-kawan bisa pada saat di akhir nanti bisa membuat produk. Ya, produknya apa? Ya, program latihan itu, kawan-kawan sekalian. Nah, untuk bisa membuat program latihan yang komprehensif memang membutuhkan waktu, pengalaman, kesabaran, ya, dan kerjasama di awal-awal itu. Ya, nggak bisa kita buat sendiri, butuh orang lain untuk bisa menilai kira-kira oh ini udah cocok apa enggak. Dan yang paling penting lagi adalah program latihan kita itu based on our athletes, berdasarkan kemampuan atlet kita, ya, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan itu, ya, itu. Jadi makanya ada ada acuan-acuan yang nanti kita pakai, ya, menjadi dasar kita membuat program latihan. Nah, di sini nanti penekanannya itu, ya, bagaimana kita membuat program latihan melihat keadaan atlet kita, karena yang merasakan latihan yang kita berikan, adaptasinya, terus efek dari latihan itu adalah atlet kita, bukan kita. Kita efeknya apa? Dipecat atau enggak gitu kan? Ya enggak? Ya, jadi pada saat saya di PBSI, ya, saya bilang, ya, apa yang saya sampaikan ini itu menjadi roadmap, ya, pembinaan olahraga di bulu tangkis. Karena urusan yang baru kemarin itu 2020 saya diminta untuk jadi Kasubit Pengembangan Sport Science. Ya, saya buatlah roadmapnya, ya, bagaimana implementasi sport science itu bisa nanti meningkatkan prestasi atlet kita. Tapi di akhir-akhir setelah naik terus banyak itu biasa tuh orang-orang yang cari cari posisi untuk supaya dia terlibat gitu, ya, di keberhasilan itu gitu, ya. Jadi itu yang terjadi kalau udah di level level atas itu seperti itu, ya. Saya bilang ya udah monggo, kalau memang ada yang lebih baik ya saya mundur, karena memang setelah kemarin ya saya kan ngajar, Pak. Guru atau dosen itu levelnya ada 3, ya, guru biasa atau dosen biasa, guru luar biasa atau dosen luar biasa, ada yang satu nih, guru atau dosen yang biasa di luar. Nah, itu saya, Pak. Jadi setelah kemarin naik ngurusin pangkat, gila, udah hampir 20 tahun nggak naik pangkat, Pak. Karena apa? Banyak di luar. Nah, itu satu yang nggak boleh ditiru, ya. Tapi kemarin saya mundur dari PBSI maksudnya itu supaya saya fokus lagi ngajar. Tapi sehari kemudian ditelepon, ya. Sehari kemudian ditelepon sama Kemenpora, mereka akan bikin produk kebijakan publik yang terkait dengan pelatih, yaitu penyusunan kurikulum kepelatihan tingkat nasional. Nah, jadi nanti kawan-kawan ikut penataran pelatih
di cabang olahraga masing-masing di level nasional itu nanti sertifikatnya dari negara, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kerjasama dengan IOCO, Induk Organisasi Cabang Olahraga, PP atau PB. Dan kurikulumnya jelas. Kalau dulu kan enggak, Menpora kasih bantuan ngadain penataran pelatih seperti ini, kurikulumnya nggak jelas. Ya itu semau-maunya PB atau kadang-kadang penatarnya yang diminta. Pak, kira-kira kurikulumnya apa sih? Jadi ngaco gitu. Ya. Nah, kemarin kita menyesuaikan dengan kurikulum cabang olahraganya masing-masing ya, berdasarkan standar International Federation, federasi internasionalnya. Dayung dari FISA atau ICF gitu kan. Archery, panahan dari World Archery, kurikulumnya kan ada semua itu sebenarnya. Itu yang nanti diturunkan menjadi kurikulum, menjadi dasar kurikulum nasional nanti. Nah, levelnya ada 3, ada dasar, madya, utama. Itu. Jadi kalau nanti ada pelatih yang mau melatih di level nasional, ya dia harus punya sertifikat nasional itu. Ya, ini sekalian sosialisasi supaya nanti kawan-kawan punya keinginan ya untuk menaikkan kualitas kepelatihannya nanti sampai ke internasional juga. Tapi nanti ada mungkin tahun depan itu akan sudah dimulai. Jadi kawan-kawan bisa bangga lah punya, oh kita punya nih. Saya punya level pelatih cabang olahraga silat misalnya tingkat nasional yang sertifikatnya dari negara gitu. Sama seperti kita sekolah kan, sertifikatnya itu kan negara tapi ya dari sekolah A, sekolah B, sekolah C ya. Logonya logo Kemendikbud atau Dikti gitu kan registrasinya. Nah itu kawan-kawan, jadi sekarang setelah saya mundur saya diminta kemarin ulang tahun Perpani diminta datang waktu itu dan Ketua Umum Pak Arsyad itu ketemu saya bilang, Pak Iwan pokoknya saya tahu sudah nggak di PBSI, saya minta Perpani lah supaya bisa punya prestasi level Olimpik yang sudah kita pernah dapat ya kan. Dulu kan pertama kali olahraga yang bisa meraih medali emas medali di Olimpik kan panahan sebenarnya. Nah, baru 92 mulai kita dapat emas dari bulu tangkis dan mudah-mudahan juga besok panjat tebing ya. Ya kan itu sudah masuk itu ke mana? Ke Olimpik ya di di Prancis besok. Dan saya lihat juga angkat besi ya sudah mulai mereformasi ya sistem latihannya karena didampingi oleh beberapa expert dari perguruan tinggi. Nah begitu juga kita di sini ya. Tadi saya kaget juga ada 2 atlet kita ternyata yang ikut Asian Games. Ya. Nah itu rombongan saya sebenarnya harusnya tanggal 16 tadi Pak Jarwo bilang karena kita aklimatisasi dulu di Wuhan. Tadinya mau ke Korea, tapi saya bilang nggak usah lah. Korea agak jauh, cuacanya, lingkungannya itu kan juga berbeda ya. Karena kan kita mainnya di Hangzhou. Nah, saya bilang udah langsung aja ke tetangga lah, di mana yang terdekat. Misalnya kalau kita pelaksanaan pertandingan di Jakarta, ya bisalah latihan di Depok dulu gitu kan, supaya aklimatisasi. Akhirnya disetujui. Jadi kita besok ada 1 minggu aklimatisasi di Wuhan, baru nanti masuk ke Atlet Village-nya tanggal 29 di Hangzhou. Ya akhirnya saya bilang saya mundur aja deh karena saya udah janji sama kawan-kawan di KONI Depok untuk diskusi nih masalah yang terkait dengan program latihan. Kemarin-kemarin ya beberapa tahun yang lalu kita sudah bahas ya tentang latihan fisik. Nah, sekarang bagaimana kita memplotting ya di perencanaan latihan yang nanti akan kita buat. Segala sesuatu saya yakin perlu direncanakan, ya enggak? Mau kawin dulu kita kan punya rencana gitu ya, nabung dulu, uangnya udah ada, beli lemari untuk
untuk nanti kita berumah tangga, beli kasurnya seperti apa gitu kan, ya nggak? Atau yang rencana, enaknya sih harus punya rumah dulu nih. Nah itu kan semua direncanakan, ya nggak? Nggak ada hal yang tanpa perencanaan. Kalau tanpa perencanaan ya siap-siap untuk gagal gitu, ya nggak? Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau gagal, kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, semuanya harus direncanakan. Walaupun memang waktu kita rencanakan itu ya cuma di kepala gitu, nggak tertulis. Nah sekarang kita di dalam olahraga itu harus ada perencanaan dan harus tertulis. Gitu. Karena apa? Karena nanti kadang-kadang kita lupa gitu ya. Karena kalau tertulis kan sudah sudah standar gitu ya. Dan kita bisa lihat lagi, mereview lagi apakah proses latihan yang kita lakukan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau tidak gitu. Kalau di kepala hilang, kira-kira kemarin apa gitu ya. Oke, saya kira semua udah tahu ya. Saya yakin kawan-kawan sudah sering lah ya pada saat acara kemarin dan bisa dibaca ya apa dan siapa saya. Dan yang di awal ini ya sebagai pelatih itu punya tanggung jawab yang besar. Saya waktu itu mungkin sudah pernah menjelaskan tentang ini ya. Wewenang dan tanggung jawab pelatih itu banyak sekali ya. Lebih enak jadi guru kayaknya. Guru itu masuk ngajar ya sampai sore pulang udah nggak ada tanggung jawab lagi kita ya. Tapi kalau pelatih nggak bisa ternyata ya nggak. Kita ya punya tanggung jawab sebagai guru karena kita ngajar sebenarnya, ya kan? Kita mengajarkan skill, mengajarkan keterampilan, mengajarkan atlet kita supaya bisa meningkat kualitas fisiknya misalnya, ya, meningkatkan prestasinya. Itu kan punya step-step yang sama seperti guru kita mengajarkan itu. Nah, sebagai pelatih ini ya pelatih gitu ya, teman. Dan yang terkait dengan perencanaan, pelatih itu adalah seorang manajer. Kalau di klub-klub besar misalnya Manchester United gitu ya, di basket juga sama gitu ya, itu head coachnya itu bukan coach disebutnya kan ya, manajer gitu kan. Dulu Sven-Goran Eriksson, pelatihnya Barcelona, nah itu semua dipanggilnya manajer tim gitu ya. Karena apa? Karena dia memanage semua yang berkaitan dengan peningkatan prestasi. Di bawahnya itu ya ada tim coachingnya gitu ya. Ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, psikologi, ya kan, measure ya, dan lain-lain. Nah itu tim coaching tuh. Jadi kalau kawan-kawan misalnya ada inilah contohnya di bulu tangkis ya, ada kejuaraan internasional misalnya Jakarta Open atau Indonesia Open, itu pemain-pemain elit yang datang misalnya siapa, Kento Momota atau Victor Excelsen datang tuh di bandara. Nah di belakangnya itu ada 6-7 orang tuh. Nah itu tim coachingnya mereka itu ya. Ada pelatih tekniknya, ada pelatih fisiknya, ada fisioterapisnya, ada measure-nya, 6-5 orang lah. Satu atlet, pendampingnya banyak, ya, tim coaching, ya. Tapi ada manajernya. Nah, kita sebagai pelatih itu ya punya tugas sebagai manajer. Manajer artinya apa? Ya memanage latihan itu, proses latihan atlet kita. Nah, berarti kan ada perencanaan di sini, ya. Nah kalau kita di sini pelatih
di KONI Kota Depok ya kadang-kadang kita ya melatih sebagai pelatih fisik, pelatih teknik, pelatih fisik juga gitu kan, pelatih mental juga gitu kan, karena memang ya itu kondisinya begitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa ya anggarannya terus naik ya, jadi nanti ada tim coaching gitu, dan tim coachingnya itu kita bisa meniru misalnya kayak di DKI atau di saya waktu itu di Kota Tangerang persiapan Porprov tahun 2022 kemarin ya, itu ada tim tapi nggak melekat gitu ya. Jadi ada tim yang nanti bisa tim misal pelatih fisik ya, ada 5 sampai 6 orang. Nah itu nanti dia ke cabang-cabang olahraga. Saya yakin Depok juga sudah dilaksanakan itu kemarin ya. Tapi di level nasional, nah mereka sudah melekat masuk ke tim ya, ada fisioterapis, ada psikolognya ya di pelatnas itu ya. Jadi mereka intens setiap hari ketemu atlet ya, mengevaluasi segala macam. Nah, mereka yang menangani hal-hal yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Oke. Nah, sebagai manajer ya, kita mengatur apa sih? Pertama, kita bertanggung jawab mengatur gerak fundamentalnya, atau kalau dari bahasa sederhananya keterampilan atau skill dasar dari atlet itu. Ya, kan setiap cabang olahraga punya teknik dasar masing-masing kan. Misalnya hook, jabnya. Nah itu udah bagus apa enggak sih? Kalau ada yang masih belum baik, maka dia harus diperbaiki. Pendekatannya apa? Pendekatannya dengan ilmu di olahraga namanya biomekanik. Diapain? Kita analisis yang sederhana sekarang kan, supaya pada saat kita memberikan perbaikan itu, atlet kita itu sebisa mungkin melihat kesalahannya. Yang selama ini mungkin kita lihat gitu, kita cuma teriak-teriak aja, Budi kamu tangannya itu kurang lurus misalnya, ya, badannya kurang tegak lagi, kakinya diangkat lagi, ya, kurang tinggi itu pada saat tendang. Tapi atletnya nggak ngelihat, kawan-kawan. Dulu kita ngerasain nggak latihan diteriakin sama pelatih seperti itu? Sebenarnya kita nggak merasa, kakinya udah tinggi nih, tapi kok pelatihnya teriak-teriak terus nih, sebel nggak? Sebel. Karena kita nggak ngelihat buktinya kaki kita apa. Nah sekarang memungkinkan sekali melakukan evaluasi supaya atlet kita juga lihat. Bagaimana caranya? Kita rekam aja, handphone kan udah canggih nih sekarang nih, ya enggak? Sekarang ya rata-rata orang pakai handphone kan udah nggak ada yang nggak pakai kamera gitu kan, ya nggak? Nah itu pakai kawan-kawan, ya, direkam, ya, terus kasih tahu atletnya, ini loh tadi kakinya tuh kurang tinggi tuh kayak gini nih, dia pasti, oh iya ya. Nah itu aplikasi sederhana, ya, untuk bisa memastikan teknik dasar atlet kita itu dianalisis menggunakan pendekatan biomekanik. Kalau atlet kita punya teknik atau skill yang baik, sudah pasti dia bisa maksimal, ya, kemampuan geraknya atau skillnya itu bisa mendukung mereka secara maksimal pada saat mau mengejar prestasinya, ya. Contoh misalnya kalau orang di bela diri, kalau mukul gini aja ya nggak ada efek, ya nggak. Kalau mukul kan momentumnya itu harus diusahakan sebesar mungkin. Momentum itu artinya punya impact yang besar, ya. Kalau apa? Kalau masanya besar, ya, momentum itu massa kali percepatan. Impactnya besar itu karena ada massa yang besar dengan kecepatan yang tinggi, ya, kayak
orang ditabrak sepeda sama ditabrak kontainer, gitu. Iya kan? Beda karena apa? Massa kontainer besar, kecepatannya bisa saja sama, tapi karena massanya besar, itu akan mengakibatkan efek yang besar juga terhadap benda apapun yang ditabrak begitu. Kan prinsipnya sama itu, ya kan? Kalau orang mukul, ya kan? Nah, prinsip biomekanik ini harus diterapkan. Walaupun dengan cara sederhana tadi gitu. Kita beralih dari memberikan feedback yang konvensional dengan bahasa verbal, sekarang ditambah sama buktinya. Video, foto misalnya. Boleh aja. Pakai handphone kita aja, nggak ada masalah. Ya. Sehingga feedback atau perbaikan teknik yang kita berikan sama atlet kita itu diterima. Karena apa? Karena ada buktinya gitu. Ya, oke. Next. Nah, yang terkait dengan strength and conditioning, dengan kondisi fisik, apa pendekatannya? Kita harus lihat tipe dari keterampilan itu, dari olahraga itu apa sih? Ya. Makanya saya dulu pernah di level pelatnas nasional itu pernah di Anggar, pernah di bulu tangkis 10 tahun, sekarang di panahan. Loh kok bisa Pak Iwan? Basicnya padahal orang dayung. Kok bisa? Karena saya bisa mengidentifikasi itu tipe olahraga itu, kebutuhan fisiknya itu apa sih? Nah, baru kita bicara bisa meningkatkan kondisi fisik atlet itu. Ya, jadi jangan salah. Contoh misalnya isu yang sekarang yang terupdate ya. Latihan daya tahan lah, endurance, cardiovascular endurance. Ya, menurut beberapa referensi sekarang latihan daya tahan itu dibagi jadi 2. Latihan endurance yang low intensity exercise endurance, jadi latihan daya tahan intensitas rendah dan daya tahan intensitas tinggi. Bagi 2. Apa itu maksudnya? Saya pikir udah dibahas ya kemarin ya. Coba buka lagi diktat yang dulu kita bahas tentang kondisi fisik. Ada 2, low intensity, high intensity. Yang low intensity ini, latihan-latihan yang low intensity ini itu diberikan untuk cabang-cabang olahraga yang siklis. dan durasinya lama. Contoh apa? Ya pelari lah, jarak menengah, jauh. Gerakannya siklis kan, diulang-ulang gitu terus menerus. Renang juga sama, tapi yang jarak menengah jauh. Sepeda, pokoknya cabang-cabang olahraga yang seperti itu. Makanya latihan daya tahannya bisa diberikan yang low intensity. Artinya low intensity, intensitasnya rendah. Intensitasnya rendah itu antara 60 sampai 80 ya. Nah, itu bisa tuh. Dan bentuknya bisa slow continuous activity. Slow continuous running, slow continuous swimming gitu kan, jarak jauh. Karena apa? Karena memang dia butuh daya tahan yang low. Sementara cabang olahraga yang gerakannya intermittent, bergerak cepat, tiba-tiba dia lambat, bergerak berhenti, bergerak lambat lagi, ya, sprint, jogging, sprint, jalan, kadang-kadang gitu kan. Cabang olahraga apa? Hah? Basket, permainan, begitu karakternya, ya enggak? Cepet, dia berhenti, kasihnya dia berhenti dulu, lihat lagi. Ya enggak? Sepak bola, olahraga bela diri kan begitu juga, ya kan? Nah, makanya 2 cabang olahraga ini kalau kita mau bicara prestasi ya, ini kita bukan bicara ke pembinaan ya di bawah ya. Ini harus diberikan lebih banyak latihan-latihan yang high intensity. High intensity itu intensitasnya tinggi, di atas 80%. Mau dilihat dari denyut nadi, dari maksimal aerobic speednya, kecepatan rata-ratanya, ya. Kalau golf bagaimana Pak? Low intensity.
Nah, dia santai kan jalan, padahal jauh juga kalau dihitung-hitung. Nah, dia low intensity. Nah, yang tadi permainan sama bela diri, rekomendasinya jangan terlalu banyak low intensity, lari jarak jauh, ya slow continuous running 2 jam, 1,5 jam. Harusnya pakai yang high intensity, interval, pakai Tabata, pakai Eurofit, yang interval begitu. Kenapa? Karena beberapa ahli termasuk profesor dari Universitas Beijing waktu saya ini diskusi itu akan menurunkan muscle power. Jadi nggak ada tenaga ledaknya, ngempos dia. Makanya di pelatnas bulu tangkis kita nggak pernah latihan yang apa namanya lari 1 jam gitu. 45 menit aja jarang yang continuous ya. Satu set itu 45 menit. Biasanya kita potong-potong 15 jadi 3. Dan 15-nya itu yang pertama ya pakai pace mereka masing-masing. Yang kedua udah misalnya kasih fartlek. Yang ketiga bisa 1 kali sprint, 2 kali jogging. Karena apa? Karena itu efeknya ya akan bisa menurunkan muscle power. Jadi cabang-cabang olahraga permainan sampai berdiri jangan terlalu banyak yang slow continuous running. Ya. Apalagi menjelang pertandingan gitu. Intensitas sudah harus tinggi tuh, ya. Nanti kita belajar bagaimana merencanakan atau membuat program latihan di olahraga itu sebenarnya kan kita memanipulasi tuh volume sama intensitas saja sebenarnya. Tapi ada aturannya naikin volume dan intensitas. Nanti aturannya kita akan bahas. Nah, untuk teknik ya, latihan teknik ya kaitannya adalah performance skill. Bagaimana skill atlet kita itu. Kalau skillnya masih rendah ya kita harus lihat skill yang mana yang harus kita perbaiki. Jangan general. Lihat cari yang skill yang kita anggap masih harus ditingkatkan, diperbaiki, ya itu yang jadi fokus kita. Jangan semuanya. Dan tiap orang kan beda-beda tuh nanti. Ya, harus dibedakan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mendesain program latihan di puncaknya itu. Ya, setelah kita tahu bagaimana gerak fundamental kita, teknik dasarnya, kondisi fisiknya, tekniknya, semua itu supaya bisa ditingkatkan harus dibuat programnya, didesain program latihannya. Apa yang jadi dasarnya? Jadi dasar mendesain program latihan adalah prinsip latihan. Prinsip latihan, ada berapa prinsip latihan? Ada berapa prinsip latihan? Nah, sebelum masuk ke prinsip latihan, pada saat kita membuat program latihan itu ada siklusnya. Siklusnya adalah kita membuat perencanaan, plan. Ya, ini plan ini perencanaan. Saya agak kesulitan waktu mau mentranslate gitu istilah-istilah ini ya, supaya nanti kawan-kawan juga paham ya. Nanti kalau diskusi sama pelatih yang lain, yang namanya perencanaan itu plan. Ya. Kita merencanakan program latihannya, ya kan, kita buat. Terus program latihan itu setelah direncanakan dengan baik harus dilakukan. Lakukannya dengan apa? Ya dengan komunikasi yang baik. Ya. Dengan komunikasi yang baik sama atlet. Ya kasih tahu bahwa sekarang tuh program latihannya agak berat loh. Karena itu kebutuhan kamu. Ya. Kemarin kita main di 70%, sekarang kita mau coba di 80%, kalau bisa 90% ya, supaya kita mau tahu bagaimana adaptasi tubuh kamu terhadap latihan yang kita naikin nih lumayan tinggi. Nah, komunikasi, jangan tiba-tiba kita buat langsung hatinya shock. Yang tadinya shadow boxingnya cuma 30 menit jadi 1 jam gitu. Ya kan, kaget dia. Ya kan? Harus dikomunikasiin dulu. Kalau perlu ya sebelum hari H-nya besok kita mau terapin, kita ngomong dulu sama mereka. Karena apa yang saya bilang tadi,
efek dari latihan, apa yang dirasakan dari latihan yang kita buat itu kan bukan kita yang ngerasain, atlet, ya kan? Nah setelah ini kita harus demonstrasikan kalau memang itu terkait dengan skill misalnya, ya, misalnya cara apa namanya, cara drive yang bagus itu seperti apa sih? Harus demonstrasikan. Kalau kita nggak bisa karena skillnya terlalu advance gitu kan, ya lihat atlet yang bisa, kasih tahu dia yang demonstrasiin. Nah, kita kasih clue-cluenya, ya. Nah, setelah didemonstrasikan, diobserve dan dianalisis. Pada saat selesai latihan kita observasi dong. Oh kira-kira, oh ini terlalu berat nih buat si A nih. Padahal kita udah hitung, sebenarnya harusnya dia mampu ya, buat catatan. Makanya pada saat kita apa namanya ngelatih, pegang catatan. Ya mau di handphone boleh juga, karena banyak sekali hal-hal yang kita temui nanti di lapangan gitu. Nah catatan itu penting untuk menjadi dasar kita membuat evaluasi nanti. Dari evaluasi itu nanti ada perbaikan program latihan yang kita buat dari hari ke hari. Nah kawan-kawan, ribet banget Pak Iwan. Iya, kalau kita mau jadi pelatih yang baik, nah sekarang kita bicara manajemen latihan nih. Kita nggak praktek kayak dulu kita latihan apa namanya bicara tentang penataran pelatih fisik. Ilmunya, teorinya udah dikasih, nah sekarang bagaimana kita memanage itu? Sampai nanti kita bisa membuat program latihan yang baik untuk atlet kita, ya, dan itu harus tercatat. Sekali lagi harus tercatat, nggak boleh ada di sini. Ada di sini nanti apa namanya berantem sama nyonya di rumah hilang, ya kan? Melihat orang yang mau nagih utang kita, hilang, gitu, ya kan? Tanggung bulan hilang. Ya. Kalau dicatat. Ini nggak berubah kan ini? Masa buku kita bisa ngapus terus bisa rubah tulisan kita? Nggak mungkin, ya kan? Oke. Ada feedback. Jadi pada saat kita atlet melakukan program latihan, kalau dia ada kesalahan diperbaiki secepatnya. Jangan ditunda, jangan ditunda. Hari itu saat itu juga diperbaiki. Tapi perbaikinya tadi ya, kalau bisa ada bukti. Pakai handphone kita aja direkam. Salah. Ini deh, lihat tuh, tadi tangannya ya, kurang lurus lagi sedikit. Dia lihat, oh iya benar. Semangat dia juga, gitu. Ya, itu feedback. Feedback artinya kita memberikan umpan balik, memberikan perbaikan. Nah, pada saat program itu dilakukan, apalagi learning style, kita harus melihat style belajar atlet kita. Ya, setiap orang itu punya kekuatan pembelajarannya masing-masing. Ada orang yang kuatnya ngelihat dulu contohnya, baru dia paham. Ada yang harus dijelasin dulu pakai bahasa verbal. Dia kuat di audionya. Ada yang harus lakukan. Setelah dikasih contoh, dia lakukan. Nggak ngerti dia kalau dijelasin pakai kata-kata. Nggak ngerti kalau dia cuma ngelihat aja. Dia harus lakukan. Nah, ini kekuatannya di tactile namanya, taktil. Ya, harus melakukan dia. Nah, kita pelatih harus tahu tuh. Tapi rata-rata olahragawan itu ya visualnya sama tactile-nya yang kuat, karena dia harus lakuin. Kalau begini, susah, ya, karena udah capek, ya nggak? Udah capek orang tuh kalau mau mencerna, ya penjelasan tuh susah. Kasih demo, suruh dia lakuin, nah itu pasti. Nggak usah terlalu banyak ini. Makanya pada saat kita memberikan feedback, key point-nya aja, ya, poin-poinnya aja, kuncinya, kata-kata itu, ya. Nggak usah panjang-panjang, ya. Ingat ya, tangannya kurang lurus ya. Udah gitu aja. Nggak usah dijelasin. Nanti kalau kamu lurus, dia akan begini. Nah, nanti
ya setelah latihan dia udah makan, udah tenang, udah segar, baru kita kasih penjelasan. Tapi feedbacknya harus berjalan. Jangan udah salah dibiarin aja, nggak boleh. Ya, kalau nanti skill itu sudah masuk ke wilayah otomatisasi, udah masuk ke memori jangka panjang, itu susah sekali diperbaiki nanti. Kalaupun kita nanti memperbaiki, prestasinya pasti turun. Apalagi udah menjelang pertandingan tuh, hati-hati tuh. Ya. Makanya ada beberapa elit atlet ya. Misalnya dulu si pelari tuh 200 meter, Ben Johnson. Larinya kan begini. Harusnya teorinya kan condong ke depan gini, mana orang atletik. Supaya apa? Supaya kondisinya nggak stabil terus. Dia pasti arahnya ke depan kan. Kalau begini, tapi juara tuh. Karena sama pelatihnya udah ditemuin seperti itu, udah bagus, dia jadi juara nasional, udah beberapa kali kejuaraan internasional juga juara. Kata pelatihnya udahlah nggak usah dirubah lah. Tapi prestasinya nggak panjang memang, ya nggak seperti Carl Lewis atau segala macam gitu. Dan Carl Lewis itu mulai dari sprinter 200 meter, 400 meter sampai jadi atlet lompat jauh. Rekornya sampai sekarang nggak pecah itu. Karena tekniknya luar biasa. Michael Jordan udah nggak ada lawan di basket. Coba di golf, coba olahraga yang lain, ya, squash, yang lain-lain. Karena skillnya udah bagus, ya, kemampuan geraknya udah bagus. Nah, latihan pada saat diberikan ke atlet kita itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk ngecek apakah atlet kita ini sudah ngerti apa enggak nih dengan latihan yang kita berikan. Bagaimana Dek? Tadi susah enggak? Nah, selalu tuh pelatih harus begitu tuh. Ya. Tanya. Devising practice ya, latihan itu harus buat divisi ya, pengelompokan. Ya. Ini atlet yang udah bagus tekniknya, oh ini yang masih ini, ya itu, ya. Atau latihan hari ini misalnya khusus teknik aja misalnya. Tapi kalau nanti waktunya nggak ada, ya di atlet-atlet di Kota Depok itu misalnya karena dia pelajar latihannya cuma 2 kali atau 3 kali seminggu gitu, ya. Nah itu udah biasanya pelatih membuat program latihannya compound, artinya 1 kali sesi latihan itu ya ada latihan teknik, ada latihan fisik, ya kan? Gitu. Oke. Technical skill, ya. Skill tekniknya itu bagaimana? Ya, kita lihat. Group management. Jangan sampai pada saat kita latihan karena fasilitasnya terbatas, bolanya cuma 2, yang lain pasif, cuma jadi penonton apa segala macam. Coba buat dengan kondisi yang ada itu, berusaha bagaimana atlet semua atlet itu bisa aktif, ya. Kasih aktivitas apa, ya? Kalau memang cuma ada bolanya 2, ya basket misalnya 5 cuma 10 berarti 20 atlet ya yang bisa ini misalnya bisa game, yang lainnya bagaimana tuh? Karena ada 30 atlet kita, yang 10-nya itu bagaimana tuh supaya dia ini ya. Nah, buat aktivitas atau program latihan yang semua itu bisa aktif ya, nggak ada atlet yang hanya jadi penonton. Skill development ya, peningkatan skill ya, yang kita buat programnya kita buat untuk bisa meningkatkan skill ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, setelah kita rancang, kita lakukan di lapangan, dari hasil apa yang kita lakukan itu kita review. Oh tadi latihannya itu kayaknya, saya harusnya kasih perbaikan tuh di si A ini, karena dia masih kurang ternyata. Nah, dari catatan-catatan itu kita mereview,
Nah, setelah kita review, kita evaluasi program latihan kita. Ya, oh ternyata grup manajemennya tadi tuh masih ada ya 2 orang tuh yang nggak aktif tuh. Waktu latihannya kurang durasinya. Yang lain dapat 1 jam, dia kayaknya cuma 15 menit doang gitu. Atau setengahnya 30 menit doang. Ya, terus kita pikirkan bentuk latihan apa yang bisa membuat program latihan kita itu bisa memaksimalkan semua aktivitas atlet yang terlibat pada saat kita melatih tadi gitu. Nah, dari evaluasi itu muncul perbaikan dari program latihan yang kita buat. Nah, siklus ini harus terus berjalan. Ya. Jadi kalau bisa besoknya melatih paling lambat malamnya udah buat konsepnya. Ya, jangan pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Gitu kan. Atau insidental, kita datang udahlah pokoknya nanti aja datang aja ke lapangan dulu, programnya baru difikirkan pada saat itu. Ya, jangan. Next. Nah, kalau kita bicara perencanaan latihan olahraga itu biasanya dibagi 3. Ada program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, program jangka panjang itu katakanlah yang sekarang lagi booming, orang pakai teorinya Istvan Bailey, long term athlete development, pembinaan atlet jangka panjang, mulai dari active start, ya, anak 0 sampai 6 tahun, ya, masuk ke fundamental, ya, memberi ini menggugah ya anak untuk mulai aktif melakukan aktivitas fisik ya dari umur 0 sampai 6 tahun. Ya, itu mulai tuh dirangsang mereka supaya aktif, jangan sampai main game terus. Ya. Sekarang kan trennya begitu supaya anak-anak ini nggak rewel, nggak lari ke sana kemari gitu kan. Dikasih gadget. Nonton dia. Wah, seneng dia. Nah, diem memang, tapi fisiknya nggak diberdayakan. Jempolnya yang kuat dan cepat, ya. Nanti tiba-tiba sakit, ya. Tiba-tiba pada saat sekolah main jatuh, gitu kan? Karena apa? Karena fisiknya nggak dibina, ya. Justru saya kemarin bilang nanti ada teorinya. Kenapa ini perlu dirancang mulai dari usia 0 sampai 6, terus usia selanjutnya sampai training to win. Jadi berlatih itu tujuannya untuk jadi juara. Tapi langkah-langkahnya ya harus diikutin gitu loh. Memang kadang-kadang ya, apalagi di usia-usia misalnya usia-usia atlet junior ya, misalnya level PPLP, karena saya pernah latih PPLP, kawan-kawan sekalian. Latih PPLP 2003 sampai 2006 di Dayung. 2010 masih. Nah, itu 5 bulan ke depan setelah saya masuk bentuk tim, 5 bulan itu ada kejuaraan antar PPLP. Ya, kepala rapat orang dinasnya bilang, "Dayung berapa emas? Berapa medali?" Saya bilang, "Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita itu mulai latihan bulan Februari. 5 bulan ke depan Popnas itu saya pikir nggak logis kalau ngomong medali. Kalau yang lain, daerah lain itu sudah eksis 2-3 tahun yang lalu. Ya, kalau kita baru mulai nih. Dayung itu baru dibentuk 2004 DKI itu. 2003 2004. Ya, 5 bulan setelah anak-anak itu datang di asrama, kita mulai latihan. Ditanya medali, saya bilang ya untuk antar PPLP ke depan itu ya saya bilang ya kita melihat aja bagaimana kekuatan lawan gitu dan memberikan pengalaman sama atlet kita. Wah, bingung dia. Ya iyalah, gimana 5 bulan suruh naik perahu racing aja berapa bulan itu?
sampai dia bisa dayung dengan teknik yang baik gitu, ya susah, nggak bisa. Ya. Nah itu yang kadang-kadang dihadapi oleh kita. Tapi ya mudah-mudahan kalau Menpora sudah melihat program jangka panjang melalui teori long term athlete development ini, tahu gitu bagaimana di tahapan mana atlet itu bisa bisa dilihat prestasinya. Ya paling nggak di sini training to compete ya, umur 15 sampai 21 tahun ya. Di sini nih. Di sini umur berapa? 13 sampai 15 tahun training to train. Bagaimana dia berlatih ya untuk latihan yang sesungguhnya gitu. Ya. Jadi udah bagus nih ya. Pemerintah pusat, Kemenpora udah melihat teori ini sebagai acuan gitu. Ya, bahwa yang namanya menciptakan prestasi itu butuh proses. Ya. Kapan bisa jadi juara? Ya training to win. Latihan yang dilakukan itu untuk menjadi champion, juara gitu. Kalau ini diikutin, ya mudah-mudahan saya bilang ya beberapa kesempatan kalau ada seminar di nasional itu, kalau kita terapin ini, mudah-mudahan prestasi kita tuh bisa panjang gitu loh. Gak ada atlet yang dikarbit, juara tiba-tiba hilang gitu. Juara tiba-tiba hilang. Juara cedera. Kita dapat kabar, mana tuh atletnya? Wah cedera Pak, ACL-nya putus kemarin. Oh cedera, lower back-nya bermasalah, harus dioperasi dulu ke Singapura. Saya bilang, kacau. Itu karena apa? Ya karena dikarbit. Nah program latihan jangka menengah itu di negara-negara maju itu dibuat 4 tahunan atau 8 tahunan. 1 kali Olimpik sampai 2 kali Olimpik minimal. Itu programnya mereka. Ya. Nah, kalau 4 tahun berarti 1 tahunnya nanti dibuat program jangka pendeknya, yaitu yang namanya periodisasi latihan. 1 periode itu biasanya 1 tahun. Ya. Jadi kalau kita buat program 4 tahun jangka menengahnya, ya 1 tahun pertama bagaimana, 1 tahun kedua bagaimana, 1 tahun ketiga bagaimana, 1 tahun keempat bagaimana. Nah, yang kita nanti akan coba singgung-singgung ya, itu mulai dari periodisasi jangka pendek. Jangka pendek. Ya, 1 periode. Ya, training periodization. Ya. Nah, nanti di 1 periode itu, di dalam periodisasi itu nanti kita bahas mulai dari bagian yang terbesar namanya macro cycle. Nah, quadrennial ini bagian tadi ya, program 4 tahunan atau 8 tahunan. Nah, nanti kita masuk ke macro cycle ya, mendeskripsikan periode latihan yang utuh ya kurang lebih 1 tahun. Ya. Terus untuk mesocycle-nya, fase mesocycle-nya itu mendeskripsikan single training cycle atau blok latihan antara 3 sampai 4 minggu. Kenapa dibilang 3 sampai 4 minggu kita memblok latihan untuk satu tujuan tertentu? Karena memang untuk meningkatkan misalnya komponen fisik tertentu, itu nggak mungkin kan dalam 1 minggu, ya nggak? Dalam 1 minggu kita bikin program, supaya dia bisa naik daya tahan kardiovaskularnya dari 40 ke 50, mustahil. Butuh waktu antara 3 sampai 4 minggu tuh. Karena adaptasi latihan itu peningkatannya bisa terlihat kalau fisik ya antara 5 sampai 20 minggu sebenarnya. Ya. Tapi ini kita bikin blok 3 sampai 4 minggu untuk tujuan melatih apa nih? Memperbaiki apa? Tekniknya boleh kita blok. Ya, 3 minggu, 1 bulan sampai 4 minggu. Ya. Nah ini, itu yang namanya mesocycle. Bagaimana tuh kita merencanakan itu? Itu namanya kalau 3 sampai 4 bulan kita buat program ya untuk mencapai tujuan tertentu ya, mau teknik, mau fisik ya, mau mentalnya. Ya kita buat 1 blok 3 sampai 4 minggu, itu yang namanya mesocycle. Nah, sementara microcycle itu bagaimana? Kalau 3 minggu berarti minggu pertama apa tuh? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya bagaimana? Ya.
Nanti kalau lebih jauhnya pembeban latihannya hari Senin mau mulai apa? Mulai dari mana? Dari ringan dulu, sedang, tinggi Rabunya. Kamisnya ringan lagi. Ya. Kamis ringan, Jumat sedang, Sabtu tinggi, Minggu libur. Nah, terus apa isi di hari Senin itu? Isi latihannya, pemanasannya bagaimana, isi latihannya seperti apa, cooling downnya seperti apa, itu yang namanya workout atau training unit. Ya, jadi penjabaran dari isi program latihan dalam satu sesi latihan itu yang namanya training unit atau workout. Isinya apa? Isinya sesuai dengan struktur latihan, bagaimana pemanasannya, bagaimana latihan intinya, bagaimana cooling downnya. Itu yang disebut workout atau training unit. Nah, ini yang nanti akan kita coba. Kita akan nanti lebih fokus ke sini nih, workout. Karena apa? Karena ini menentukan ya hasil dari latihan yang kita buat. Karena detailnya ada di situ gitu loh. Ya, penjabarannya di situ. Nah, ini yang kadang-kadang kawan-kawan lupa. Ya. Datang latihannya ada di sini gitu loh. Harusnya udah tercatat di sini. Ini kalau bisa dalam 1 minggu itu udah terinformasikan ke atlet sehingga atlet tahu. Oh, Senin ternyata ringan. Latihannya ini. Dia udah mempersiapkan diri secara mental. Kalau dia udah tahu latihannya. Dan ini yang saya berharap bisa dijadikan pembiasaan. Ya. Kawan-kawan semua, para pelatih yang luar biasa ini di Depok ini untuk selalu membuat konsep penjabaran latihan yang konkret. Kalau bisa dalam 1 minggu supaya enak kita bisa mengevaluasi. Nah, makanya di pelatihan ini ada tools nanti. Ya, alat ya. Yang pertama nanti kita membuat perencanaan tawonannya, annual plan-nya. Itu nanti ada 2 file Excel yang saya udah sampaikan ke panitia. Yang satu lagi file Excel-nya untuk menghitung beban latihan tiap hari dalam 1 minggu. Karena beban latihan yang kita berikan dalam 1 minggu itu tuh nggak boleh datar begini aja, nggak boleh naik terus begini atau turun begitu, ya. Harus fluktuatif. Ya, udah tinggi, ya bisa juga nanti ada namanya shock mesocycle. Jadi ada 2, tinggi boleh, tapi setelah itu harus turun. Karena apa? Kenapa latihan diturunkan? Supaya memberikan kesempatan tubuh kita untuk recovery. Ya, itu nanti yang jadi penekanan di sini, ya. Bagaimana kawan-kawan bisa merancang program latihan 1 microcycle dalam 1 minggu itu dengan bisa menghitung beban latihan yang bervariasi dari hari ke harinya itu. Ya, dan bagaimana isi program latihannya. Nah, itu yang penting. Nah, kalau kita bicara satu perencanaan latihan yang di atas ini multi tahun ya, multi tahun. Kalau nanti kita bicara kita bikin 4 tahun, berarti makro cycle-nya ya tahun pertama, tahun keduanya itu harus dirancang. Nah, file yang Excel yang pertama itu nanti kita coba merancang makro cycle, di mana pertandingannya, ya, di mana saja pertandingan itu harus dimulai dari sana. Pertandingan di mana aja diplot, ya. Nah, dari situ baru kita merancang periodisasi latihan fisiknya. Strength itu apa saja yang kita mulai, ya. Terus proses selanjutnya apa? Ya. Nah, dari macro cycle itu nanti ada periode, ya. Periodenya yang periode persiapan, ya, periode kompetisi dan transisi, ya. Nah, lamanya setiap periode itu di persiapan itu antara 3 sampai 5 mesocycle, ya. Di kompetisi 1 sampai 3 mesocycle. Di transisi setelah bertanding, transisi itu artinya setelah bertanding ya kita nggak boleh berhenti latihan, ya.
tetap latihan, durasinya itu kurang lebih satu makro itu 2 minggu, 2 mikro, ya, 2 minggu itu tetap mereka aktif, tapi ya jangan bersentuhan dulu loh sama cabang olahraganya. Lakukan aktivitas fisik yang lain, mau berenang, naik gunung, silakan aja supaya fresh dia. Tapi tetap aktif, supaya apa? Supaya kalau dia nggak dikasih latihan-latihan di periode transisi ini, dia nanti akan terlalu jauh turun kemampuannya, kemampuan fisik, ya terutama fisik lah. Teknik yang mungkin nggak terlalu banyak. Fisik ini terutama cardiovascular endurance, ya daya tahan jantung paru itu akan turun jauh sekali. Jadi nanti kita harus bangun lagi, ya, makan waktu. Jadi kalau nanti cuma 2 minggu transisinya, dia turunnya sedikit. Nah nanti kalau pas kita mulai lagi, kenaikannya itu akan jauh lebih tinggi daripada peak performance yang sebelumnya. Nah ini yang terjadi di negara kita. Kenapa atlet kita nggak banyak punya prestasi yang levelnya Olimpik? Karena setiap kali mau apa namanya pelatnas itu harus nunggu SK dulu dari pemerintah, ya nggak? Kejadian September nih Asian Games itu banyak sekali cabang-cabang olahraga yang nunggu SK pelatnasnya baru April, jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, jadi praktis cuma 5 bulan persiapannya. Dan setelah itu dipulangin lagi, ya enggak? Dipulangin lagi, akhirnya mereka di daerah yang nggak dapat medali, ya udahlah, nggak dapat medali, ya kan? Akhirnya nggak latihan, atau dia kembali lagi ke aktivitas normalnya, ya. Kalau dia pegawai, ya dia kerja sebagai pegawai, ya. Nah, latihannya so-so gitu kan, ya cuma seminggu sekali gitu. Kalau lagi ingat aja, kalau lagi moodnya tinggi ya dia latihan, tapi enggak. Akhirnya apa? Muncul efek latihan yang namanya detraining. Ingat ya, kalau orang sudah punya kemampuan yang sudah bagus misalnya, terus dia nggak latihan, dia akan turun kembali ke asal, ya. If you don't use it, you lose it. Itu di apa namanya, di olahraga tuh. Kalau kita nggak pakai, kita nggak latihan lagi, hilang. Makanya teorinya transisi, ya, di transisi ini, periode transisi ini nggak boleh lama-lama, 2 minggu aja mulai latihan lagi. Oke, di grup sudah dibagiin file, ya, ada 2 file. File yang pertama Excel itu template untuk membuat annual planning. File yang kedua Excel itu nanti untuk menghitung training load, training monotony, training strain, dan tapering nanti, ya, untuk mengatur beban latihannya. Nah, yang sekarang sampai dengan jam 2:30, ya, jam 2:15 atau 2:30, saya persilahkan nanti berdiskusi, ya, yang mungkin cabang olahraganya cabang olahraga bela diri, ya. Cabang olahraga bela diri, ya, satu grup, olahraga permainan satu grup, olahraga akuatik satu grup, olahraga konsentrasi satu grup,
Terima kasih Coach Iwan, teman-teman para pelatih hebat, pelatih-pelatih yang luar biasa dari cabur yang ada di bawah KONI Kota Depok. Ya, sehari tidak cukup untuk mendesain sebuah program yang hebat, mendesain sebuah program yang menjadi target untuk bisa melahirkan, menciptakan atlet-atlet yang luar biasa, ya, yang bisa berprestasi tidak hanya di lokal, daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional. Tapi saya yakin di pundak teman-teman semuanya, ketika Anda punya niatan yang kuat, niatan yang tulus, kerja keras dan kerja cerdasnya, tentu ini akan bisa ya sebagai dasar yang sedikit, tetapi kalau teman-teman mau terus asah, tentunya akan bisa mencetak dan melahirkan atlet-atlet yang hebat. Buktinya sudah ada bahwa prestasi KONI setiap tahun bukan turun tapi terus naik. Berkat siapa? Berkat teman-teman semua. Ya, plus buat teman-teman semua. KONI sebagai supporting, ya, tetapi yang di lapangan adalah teman-teman semua. Artinya KONI tidak ada apa-apanya kalau memang teman-teman tidak berjuang maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang luar biasa, terima kasih kepada teman-teman Litbang yang menggagas untuk pelatihan ini, dan tentunya pelatihan ini tidak akan berhenti, minimal setiap tahun pasti kita akan upgrading. Dan untuk angkatan sekarang ini silahkan terus berkomunikasi dengan Coach Iwan, ataupun pertanyaan kalau memang sungkan lewat saya juga boleh gitu kan, tanyakan ketika ada masalah di lapangan, nanti saya yang akan menyampaikan kepada Coach Iwan. Kebetulan kami satu lembaga dan mudah-mudahan Coach Iwan terbuka ya, dari awal sampai sekarang selalu open untuk membantu teman-teman pelatih-pelatih hebat dari Kota Depok. Plus buat Coach Iwan. Sekali lagi terima kasih kepada Coach Iwan ya, yang diluangkan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat kita semua. Ya, sama-sama kita doakan untuk tim panahan khususnya yang di bawah naungan Coach Iwan nanti di Asian Games ya akan bisa meraih prestasi maksimal. Target berapa, Mas? Targetnya berapa, Mas? Let's welcome 2023 with happiness. A new journey. Ya, targetnya 1 emas 2 perak, dan itu target yang realistis, mudah-mudahan bisa melebihi itu. Sama-sama kita doakan. Dan khususnya wabil khusus juga untuk tim Indonesia bisa membawa prestasi yang maksimal di Asian Games di Cina. Sama-sama mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mulyawan dari Askot PSSI Kota Depok, kebetulan dari AFK yang membawahi futsal di Kota Depok. Acara hari ini workshop sangat bermanfaat bagi kita, terutama praktisi atau pelatih yang membina atlet-atlet kita di Kota Depok. Jadi untuk ke depan saya harap KONI terus konsisten mengadakan acara ini, karena acara ini sangat bermanfaat untuk kita mengembangkan atlet-atlet kita di Kota Depok hingga nanti berprestasi di kancah provinsi maupun kancah nasional. Dan mungkin ke depan bukan tidak mungkin bahwa atlet kita juga akan berprestasi di tingkat internasional. Jadi acara workshop pada hari ini sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk KONI, saya ucapkan atas bisa memfasilitasinya kami para pelatih dan praktisi yang ada di Kota Depok. Terima kasih KONI. Salam olahraga. Saya Martin Ciko Andrian dari PGSI Gulat. Hari ini saya mengikuti workshop tentang kepelatihan fisik untuk meningkatkan kualitas atlet di Kota Depok, supaya kemajuan fisik atlet di Kota Depok supaya lebih maju lagi. Materinya tentang
strength endurance, terus daya tahan fisik dan kekuatan tubuh yang kita dapatkan hari ini supaya meningkatkan dengan ilmu matematika yang biasanya tidak didapatkan oleh pelatihan tempat lain. Ya, jadi ini pelatihan lanjutan ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita memberikan pengetahuan pelatih-pelatih di KONI Depok ini tentang bagaimana sih latihan fisik yang betul gitu. Semua komponen fisik itu kita jelaskan, mulai dari konsep latihannya sampai pada aplikasi latihannya seperti apa, termasuk variasi bentuk-bentuk dan lainnya. Nah, dari situ mereka sudah punya pengetahuan tentang bagaimana melatih kondisi fisik sehingga atlet-atlet yang ada di KONI Depok ini bisa punya kemampuan fisik yang bagus sehingga itu bisa menunjang prestasinya mereka gitu. Karena prestasi di olahraga itu kan bukan sekedar dia punya skill yang baik, tapi skill itu bisa dipertahankan sampai akhir dia bertanding sampai final, itu bisa maksimal, bisa optimal karena dia punya kemampuan fisik yang bagus gitu. Nah, makanya sekarang bagaimana pengetahuan yang sudah didapat itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah program latihan yang terencana gitu. Nah, makanya kita kasih pengetahuan kawan-kawan ini bagaimana merancang mulai dari periodisasi latihan, annual planningnya, perencanaan tahunannya, sehingga di situ mereka bisa memplot penyebaran latihan kondisi fisiknya seperti apa gitu kan, sampai menjelang pertandingan, dan akhirnya nanti mereka juga bisa menghitung beban latihan yang selama ini kan kalau kita mau tanya ke pelatih itu, ini latihannya sekarang berat apa ringan coach gitu ya, dia cuma bisa bilang ini berat, tapi kondisi realnya itu kan kita harus punya data tentang beban latihan yang diberikan sama pelatih itu gitu, sehingga kita punya formulasi yang tepat untuk bisa memberikan latihan-latihan yang nantinya akan secara efektif ya bisa meningkatkan kemampuan atlet mereka masing-masing gitu di cabang olahraganya. Jadi nggak wasting time di memanfaatkan waktu yang ada ya dengan hasil yang maksimal, ya tentunya dengan perencanaan gitu yang baik. Di dalam program latihan fisik ya, kalau kita bicara fisik itu kan memang ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini yang sudah diberikan sebenarnya pada waktu yang lalu. Cuma dalam kondisi menjalankan tugas sebagai pelatih itu kan mereka harus berhitung. Kalau misalnya besok misalnya ada BK nih, contohnya sekarang kasus BK itu bulan November tahun depan, ya kan kita harus rencanain jauh-jauh hari. Nah, di dalam periodisasi latihan itu kita harus bisa membuat perencanaan 1 tahun paling nggak sebelumnya gitu. Nah, tahapan-tahapan latihannya itu yang mereka sudah dapatkan dari pelaksanaan penataran yang lalu. Di sini kan banyak studi kasus karena setiap atlet itu punya adaptasi terhadap latihan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya untuk latihan kekuatan ya, di tahap awal itu fundamental latihan kekuatan itu latihan stabilisasi. Nah, itu bisa diaplikasikan bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu kan, tergantung data awal dari atletnya masing-masing itu gitu loh. Kalau kemampuannya masih di 60%, ya itu butuh waktu yang lebih panjang dibanding atlet yang sudah maju gitu, yang sudah level kondisi fisiknya bagus gitu kan. Nah, itu yang harus diantisipasi. Tapi ada data yang bisa menilai atlet itu sampai di level mana. Nah, data itu yang diambil di awal sebelum mereka menyusun program latihan. Nah, jadi program latihan disusun itu ada dasarnya. Kalau nggak ada dasar, nggak ada data, ya itu ya nebak-nebak aja, bim salah bim, kayak tukang sulap gitu kan. Jadi kita juga
ingatkan lagi bahwa dalam menyusun program latihan ini ya kita harus melihat secara individu gitu ya, jadi nggak bisa disamaratakan, nggak bisa digeneralisir ya. Makanya prinsip latihan individualism, individual di dalam olahraga itu penting karena kita mau ya, pelatih itu kan punya sekian atlet ya, dan level kemampuannya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa mengangkat semua ini ya, bisa meningkat kemampuannya, bisa meningkat fisiknya dalam hal ini secara khusus ya, kita harus tahu kemampuan mereka orang per orang gitu secara individu. Nah, nanti treatmentnya juga akan berbeda satu sama lain, sehingga orang yang kemampuannya di bawah, kalau dia nanti dikasih latihan atlet yang sudah bagus kemampuan fisiknya, ini nggak bisa nih, ya nggak ngejar, akhirnya jadi sakit, overtraining kan itu, akhirnya dia nggak latihan, menurun lagi. Nah, sementara atlet yang udah maju, kita kasih latihan yang rendah gitu, ya nggak bisa maju juga gitu, iya kan? Turun gunung namanya. Iya, jadi itu yang kita mau sharing ke pelatih, bahwa menentukan latihan, mendesain program latihan itu ya harus ada data. Dan pada saat dia menyusun juga, ya, dia punya data juga untuk bisa misalnya penyebaran latihan dalam 1 minggu itu kan nggak bisa rata, nggak bisa sama gitu. Harus ada turun naik untuk memberikan kesempatan tubuh atletnya itu beradaptasi, melakukan recovery, istirahat, ya kan? Karena tubuh butuh pemulihan. Setelah dia diberikan beban latihan, ada pemulihan. Sehingga itu yang saya bilang tadi, rumus untuk meningkatkan kemampuan atlet itu ada 2. Bagaimana program latihan yang dibuat ini sesuai gitu kan, menyentuh kemampuan optimalnya, dan recovery-nya, istirahatnya juga harus sesuai, harus cukup, sehingga nanti akan terjadi kenaikan kemampuan atlet itu yang namanya teori overkompensasi.